Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, selamat pagi. Kita bertemu kembali di kelas 5 ini. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih segar-segar semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan kita dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pembacaan doanya pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah membaca Pancasila, kemudian nanti dilanjutkan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Mbak Danisa untuk memimpin Pancasilanya. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Demi kehormatan ayah, ibu, bapak, dan ibu guru, kami harus bertindak bercakap sosial. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Mas dan juga Hari Kemerdekaan. Ayo berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Membela negara kita 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir
setia membela negara kita. Duduk kembali. Terima kasih Mbak Nimas atas memimpin Indonesia Raya dan juga menyanyikan lagu kebangsaan nasional lainnya. Selanjutnya Pak Wazir absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini coba nanti kalau di absen hadir gitu ya. Mbak Jalisa, Hadir. Mas Aam, Hadir. Mas Putra, Hadir. Mas Galang, Hadir. Mbak Gila, Hadir. Mbak Nimas, Hadir. Mbak Nia, Hadir. Mas Rosa. Hadir. Yang hadir semua ya, tidak ada yang masuk hari ini ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya coding ataupun kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar istilah coding ataupun kecerdasan artifisial? Tidak. Ya, baru dengar hari ini ya istilah kata-kata itu ya. Ini nanti akan menjadi satu mata pelajaran pilihan di kelas 5 di tahun pembelajaran ini, di semester ini, ya, yaitu tentang belajar coding ataupun kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu yaitu di era digital ini seluruhnya kita itu bertransaksi lewat online. Kalau dulu kita mau beli tas itu harus ke pasar, lihat tasnya. Tapi untuk tahun ini kita kalau mau belanja tas ataupun mau beli sepatu itu kita bisa lewat online. Itulah yang namanya era digital. Apa hubungannya dengan kecerdasan artifisial? Ya, kecerdasan artifisial kita akan pelajari pada hari ini ya di kelas 5 karena ini nanti akan menjadi yang namanya pembelajaran pilihan ya di kelas ini. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah bahasa komputer anak-anak. Bahasa komputer yang mana kita memiliki keinginan itu nanti diterjemahkan ataupun ditransaksikan ataupun dimasukkan ke dalam namanya komputer ataupun di dalam bahasa teknologi itu istilahnya coding seperti itu. Di bahasa kita, dengan kita itu kita pemikiran kita itu dimasukkan ke dalam yang namanya komputer, dalam namanya teknologi itu namanya coding tadi. Baik, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang yang namanya berpikir komputasional. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan berpikir komputasional. Kemudian di dalam berpikir komputasional kalian juga harus mengidentifikasi algoritma, menyusun algoritma kegiatan, mengidentifikasi urutan dalam algoritma. Ini pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 1, 2, 3, 4 tujuan pembelajaran. Jadi di dalam berpikir komputasional ini nanti kita hari ini akan membahas tentang yang namanya algoritma. Subtemanya itu adalah algoritma. Ada yang pernah dengar istilah berpikir komputasional? Ada yang ditanyakan sebelum ke sini? Lanjut ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut.
Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara menyelesaikan masalah dengan menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Jadi berpikir komputasional itu seperti pemikirannya komputer. Komputer itu bisa bekerja itu dari pemikiran kita. Jadi komputer mau menyelesaikan apa, semisal kamu kalau megang komputer atau megang laptop, ya kamu ingin yang namanya ngeprint, menulis misal surat ataupun sekalian ingin menulis cerita di laptop. Nah, komputer itu bisa menuliskan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Itu adalah cara berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu kita terjemahkan, kita perintahkan ke dalam yang namanya komputer. Hasilnya apa yang kita inginkan ada di dalam komputer itu. Kita ingin surat, kita ingin membuat cerita. Jadi apa tidak kalau misal kita ketikkan di komputer? Jadi berpikir komputasional itu adalah menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah. Berpikir masalah dengan cara menguraikan masalah dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Kemudian dua masalah apa? Pengen gawe surat. Masalahnya apa? Pengen membuat surat. Ya. Kemudian diuraikan surat itu, oh ada kok suratnya, ada nomor suratnya. Kemudian membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Oh, di dalam surat ini saya ingin memberikan kepada yang menerima surat bahwasanya nanti malam hadir di rumah saya, umpama surat undangan. Nah, bisa dipahami apa tidak? Ada yang ditanyakan? Itu adalah berpikir komputasional. Nah, apa tadi? Berpikir komputasional? Cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Nah, itu adalah pikiran komputasional. Kalau sudah pemikiran kita dimasukkan ke dalam teknologi menjadi sebuah komputer, itu adalah berpikir dalam komputer. Awalnya dari kata komputasional. Ya, unsur-unsur dalam berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu dibagi menjadi beberapa unsur-unsur, menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada apa? Algoritma. Yang kedua adalah dekomposisi. Yang ketiga pengenalan pola. Yang keempat abstraksi. Ya. Unsur-unsur dalam berpikir komputasional itu ada 4. Ya, ini harus kita pahami lebih dahulu tentang yang namanya materi berpikir komputasional itu. Itu adalah berpikir komputasional tadi apa? Cara menguraikan masalah dan masalah tersebut bisa dicarikan solusi untuk dipahami. Dan unsurnya ada 4. Algoritma, pengenalan dekomposisi, pengenalan pola dan abstraksi. Nah, kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang algoritma. Kita akan fokus di algoritma, ini adalah bagian dari berpikir komputasional. Oke. Algoritma. Apa itu algoritma? Dia sudah tahu algoritma? Atau masih baru dengar istilah algoritma hari ini? Kalau di matematika ada pelajaran algoritma apa belum? Belum ya? Oke. Apa itu algoritma? Langkah-langkah untuk menyelesaikan satu bagian
urutan menyelesaikannya satu kegiatan itu algoritma. Ya. Algoritma juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan satu kegiatan. Kemudian, jika langkah tidak dilakukan secara berurutan, hasil yang diperoleh akan berbeda atau bahkan gagal. Di dalam berpikir komputasional, di situ ada unsur yang namanya algoritma. Langkah-langkah untuk menyelesaikan satu kegiatan. Pikiran kita ingin yang namanya mengetik surat. Kemudian langkah pertama apa kalau kita ingin mengetik surat? Mencari tema dulu. Jadi buka laptop, timpa laptop. Kemudian kita buka bagian untuk bisa mengetik surat, yaitu Word umpama. Atau kalau kita umpama ingin membuat nasi, berarti langkah-langkahnya yang diperlukan apa dulu? Iya apa? Menyiapkan pancinya dulu, kemudian apa lagi? Beras, pemenang, apa itu dulu rempah-rempah? Biar enak ya, dulu rempah-rempah, apa lagi? Enggak enak nasi kok. Apa lagi? Pancinya dulu, beras, air, rempah-rempah, ya, kemudian berasnya dicuci, ya. Nah, kalau umpama kalian itu membuat beras, membuat nasi, ya, umpama ada satu langkah yang salah, kira-kira nasinya bisa jadi apa tidak? Sudah menyiapkan beras, sudah menyiapkan air, panci, berasnya sudah dicuci, kemudian beras dimasukkan ke panci, air dimasukkan ke panci, berasnya sudah dimasak, jadi nasi apa tidak? Berarti ada satu langkah yang tidak jika langkah tidak dilakukan secara berurutan, hasil yang diperoleh akan bisa dipahami? Sekarang, Mas paham? Ditanyakan, berarti itu cara berpikir komputasional, yaitu unsur algoritma. Nah, komputer juga mengikuti langkah-langkah yang dibuat oleh seorang programmer. Jadi komputer ini, laptopnya Pak Fadil ini, yuk mengikuti langkah-langkah yang diinginkan oleh Pak Fadil. Sama, semua yang ada di dalam laptop ini, ya, semua yang ada di dalam laptop ini yang mengikuti langkah-langkah kita. Kita mau lihat film di laptop, ya bisa kalau kita ingin membuka apa Mas Rosyad? Mas Rosyad umpama ingin melihat gambarnya apa? Tokoh India Sahrukan umpama di laptop. Berarti dibuka apanya dulu, Zak? Laptopnya. Ya, Put ya. Kemudian apa lagi? Di setel laptopnya. Dan kalau di setel apa bisa kita melihat gambar yang kita ingin. Nah, kalau udah langkah-langkah kita umpama kok membuka laptop nggak bisa, berarti ada urutan yang belum sempurna atau dilaksanakan. Paham? Jika programmer menuliskan langkah yang salah atau tidak berurutan, program yang dibuat tidak dapat bekerja atau mengalami delok gambar sarukan sing ditulis gambarnya selokan, yo error. Ya pada? Iya, Mama. Gimana nih Pak Fadil, katanya kita kalau sudah buka laptop, kemudian laptopnya sudah dinyalakan, kita bisa melihat gambar yang kita ingin
lakukan. Tapi kok nggak bisa, Pak? Nah, yang yang dilakukan langkah-langkahnya salah, sama menghentikannya bukan sarukan malah selokan. Nggak bisa ini. Ya. Nah, perhatikan contoh algoritma membuat jus buah berikut. Perhatikan. Pertama ini apa? Ya. Ini adalah algoritma. Ada yang plug, ada yang unplug. Yang plug itu kita menggunakan seperti halnya kayak laptop ataupun digital. Ya. Kalau unplug itu berarti kita tidak menggunakan laptop. Ada yang plugged tulisannya, ada yang unplugged tulisannya levelnya tadi. Yang kita lakukan, kita contohkan algoritma pada hari ini itu adalah kita yang unplug, yang kita menggunakan laptop. Kemarin kita mau membuat yang namanya apa ini? Jus buah. Ya. Yang disiapkan apa? Alat dan bahan. Kemudian terus potonglah buah menjadi bagian kecil-kecil. ini adalah langkah-langkah mau membuat jus buah. Kemudian Potongan buah ke blender. terus Masukkan gula ke blender. ya. Kemudian Tuanglah air ke blender. hasilnya apa? Jus buah. Iya. Kemudian Nyalakan blender. Matikan blender dan sajikan jus buah. tuliskan algoritma berdasarkan kegiatan gambar di samping. Sekarang penugasan tentang algoritma ada yang ditanyakan di sini? Tidak ya? Nah. Kita buat kelompok ya, ada 2 kelompok ini. Pak Fadil kasih waktu 10 menit penugasan tentang membuat apa tadi? Jus buah. Itu tentang algoritma. Silakan Pak Fadil kasih apa namanya? Lembarannya. Kalian mau komunikasikan dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah selesai maju presentasikan satu persatu. Samanya udah. Tadi kalau langkah-langkahnya salah kira-kira bisa apa enggak jadi jus buah itu. Bapak berpikir komputasional kalian algoritmanya bisa apa enggak? Mau membuat jus mangga, apa yang harus dilakukan dulu?
Bisa, bisa. Membuat jus mangga. Kalau algoritmanya betul, itu nanti akan menjadi sebuah jus mangga. Tapi kalau langkah-langkahnya salah, kira-kira jus mangganya jadi apa tidak nanti? Ya, jangan ayo dikomunikasikan kira-kira bagaimana agar jus mangga itu menjadi enak. Kira-kira apa ya jusnya itu mau di blender atau mau diperas? Silakan. Komunikasikan. Nanti setelah selesai dipresentasikan maju. Yo, selama 7 menit. Langsung ke gelas, dinaik banyu, langsung dinaik jadi es, kira-kira jadi es jus apa es buah. Yo, 5 menit. Kira-kira bisa jadi jus buah yang ada di gambar itu gimana? Bisa, bantu bisa.
Ayo, 2 menit. Selesai? Tunggu, senang keras. Selesai? Selesai semuanya? Sudah ya? Sudah selesai semuanya? Nah, sekarang coba kelompok Putri dulu maju untuk mempresentasikan hasil tugasnya dari yang sudah dikerjakan. Dua orang aja, dua orang. Salam. Jadi rada maju sini enggak? Enggak apa-apa. Sini enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Ayo diperhatikan. kami. Silakan. Tentukan langkah-langkah pembuatan jus mangga. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Cuci buah terlebih dahulu hingga bersih. 3. Kupas dan potong kecil-kecil. 4. Masukkan buah yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam blender. 5. Masukkan gula secukupnya. 6. Setelah itu tuangkan air ke dalam blender secukupnya. 7. Tutup blender dan nyalakan blendernya. 8. Tunggu buah hingga menjadi halus dan tercampur dengan air gula. 9. Matikan blender lalu tuangkan ke dalam gelas lalu disajikan. Oke. Kira-kira sudah betul atau belum untuk langkah-langkahnya membuat jus dari kelompok perempuan? Semuanya? Ada ditanyakan atau ada yang kurang atau perlu ditambahi? Tidak ya? Oke, kasih plus untuk kelompok perempuan. Pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba untuk kelompok putra. Ayo. Kita maju. Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B menyaksikan pada secara melakukan langkah-langkah pembuatan. Ayo diperhatikan anak perempuan, ayo. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Cuci buah mangga hingga bersih. 3. Potonglah buah mangga secara kecil-kecil. 4. Masukkan buah mangga yang telah dipotong kecil-kecil ke blender. 5. Tambahkan gula ke blender secukupnya. 6. Tutup blender lalu nyalakan. Kalau sudah, matikan blender. 7. Ketika sudah, tuangkan ke gelas dan sajikan. 8. Jus mangga siap diminum. Oke, kira-kira ada yang kurang apa enggak tentang langkah-langkah membuat jus dari kelompok putra? Apa? Air. Air. Ya. Nggak ada airnya. Kalau nggak ada airnya, gimana rasanya jusnya? Kental. Ya. Di apa namanya tenggorokan kurang kurang enak ya kalau minum jus kalau nggak ada airnya. Kemudian blendernya pun juga mudah rusak kalau nggak ada airnya. Jadi itu ya, salam sama putra. Sudah salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian, ya, yang mana satu sama lain sudah saling mengisi, sudah saling melengkapi. Ya. Oke, kita aplaus bersama-sama untuk kegiatan kita pada hari ini. Ayo. Selanjutnya, refleksi kita pada pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang ditanyakan tentang berpikir komputasional tadi, tentang materi kita pada pagi hari ini, itu adalah algoritma tadi. Ada yang masih dibingungkan? Paham semua ya? Jadi komputer itu mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau kita memberikan instruksi itu salah, ya komputer pun akan memberikan jawaban yang salah. Begitupun kita kalau mau melakukan kegiatan yang mana umpama kita mau tadi membuat nasi ataupun membuat jus, kalau kita langkah-langkahnya ada salah, kira-kira jadi apa tidak? Tidak. Main poli, serpen, ketika musuhnya nice, kita nggak ngeblok, apa yang terjadi? Kebobolan. Itu adalah berpikir komputasional, yaitu adalah menguraikan satu masalah dan mencari solusi yang agar masalah tersebut dapat dipahami. Dan di dalam pemikiran komputasional itu ada beberapa unsur, diantaranya algoritma yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Kalau yang ditanyakan, kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Cukup sekian dari Pak Fadil. Ada kurang lebihnya kita pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Pak Fadil minta sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.